Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah menyimpan sejumlah kemampuan militer dan kemampuan tembakan udara pasukannya. Kemampuan tempur yang disimpan itu disebut akan digunakan untuk serangan ke negara-negara NATO. Hal itu tertuang pada laporan pengarahan kebijakan kampus pertahanan NATO dengan judul Militer Rusia setelah Ukraina jatuh tapi tak keluar, yang diterbitkan Rabu 27 Juli. Laporan tersebut membahas keadaan kekuatan militer Rusia saat ini di tengah perang di Ukraina. Dibahas juga mengenai bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan serangan lebih lanjut terhadap negara-negara NATO. Laporan itu menyatakan bahwa Rusia belum memanfaatkan potensi militer secara penuh dalam serangan terhadap Ukraina, terlepas dari kerugian dalam personel militer, kendaraan lapis baja, pesawat terbang, dan artileri. Ia tak memerintahkan mobilisasi, mempertahankan kemampuan untuk terlibat jika diperlukan dalam operasi melawan NATO dapat menjelaskan kejutan perang Rusia melawan Ukraina. Bunyi laporan itu dikutip dari Newsweek. Laporan tersebut mengungkapkan beberapa karakteristiknya, antara lain penggunaan kekuatan udara yang terbatas, penyebaran bertahap sistem senjata yang lebih tua dan kurang tepat, serta apa yang tampaknya menjadi serangan yang tenang di dunia maya. Narasi resmi Rusia hampir selalu defensif, tapi inti dari pendekatan Moskow adalah mengubah status quo. Dalam konteks ini, serangan terhadap negara NATO tetap menjadi kemungkinan, ujarnya. Sejumlah ahli sebelumnya memperkirakan bahwa Putin tidak akan menghentikan serangannya di Ukraina dan akan mulai merambah NATO. Pada Juni lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan negara NATO bahwa Rusia akan melakukan penyerangan ke sana. Rusia sendiri sebelumnya memang beberapa kali melakukan provokasi ke sejumlah negara NATO. Kapal perang Rusia dilaporkan sempat terlihat dan dilaporkan 2 kali melanggar wilayah perairan Denmark bulan lalu. Sedangkan pada pekan lalu, 2 kapal selam Rusia dilaporkan terlajak di dekat perairan Norwegia. Rusia akan mengadakan latihan militer yang luas di timur negara itu, otoritas militer Rusia mengatakan pada Selasa 26 Juli 2022. Kegiatan ini melanjutkan pelatihan pasukan secara teratur, meskipun ada operasi militer khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menolak tuduhan bahwa memobilisasi pasukan untuk memperkuat pasukannya di Ukraina hanya sebagian dari militer Rusia yang terlibat dalam operasi militer khusus, ujar lembaga itu. Latihan Vostok 2022. Timur 2022 jadwalkan pada 30 Agustus 5 September. Menurut Kementerian Pertahanan, pelatihan ini akan melibatkan pasukan dalam manuver di 13 jarak tembak distrik militer timur. Unit pasukan lintas udara, pembom jarak jauh, dan pesawat kargo militer juga akan terlibat dalam latihan perang tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukan dari negara asing yang tidak ditentukan akan berpartisipasi. Pasukan Rusia dan China mengambil bagian dalam serangkaian manuver militer bersama tahun lalu. Pelatihan itu mencerminkan hubungan militer yang semakin erat antara Moskow dan Beijing. Tanpa mengungkapkan rincian, menurut Kementerian Pertahanan, jumlah pasukan yang beroperasi di Ukraina cukup untuk memenuhi tugas yang ada. Moskow menekankan bahwa militer belum membatalkan latihan yang direncanakan. Hingga saat ini Rusia belum mengatakan berapa banyak dari jutaan tentaranya yang terlibat dalam aksi di Ukraina. Rusia siap gelar latihan militer. Kementerian Pertahanan Rusia mengutarakan rencana untuk menggelar latihan militer di wilayah timur negara itu. Jika tidak ada aral melintang, latihan akan diselenggarakan pada bulan depan. Rencana latihan militer itu dilakukan ribuan mil dari medan pertempuran yang sedang bergolak di Ukraina. Latihan militer yang dinamai Vostok, yang berarti timur, persisnya akan diselenggarakan pada 30 Agustus 2022 sampai 5 September 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan militer itu diantaranya akan melibatkan kontingen militer dari negara lain. Namun negara mana yang dimaksud tidak dipublikasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Latihan militer tersebut akan mengirimkan sebuah pesan bahwa Rusia tetap fokus pada upaya mempertahankan keseluruhan teritorialnya, dan kemampuan militernya. Perang Ukraina saat ini sudah berlangsung selama 5 bulan, yang juga menguras biaya. Kami menarik perhatian kami pada fakta bahwa sebagian angkatan bersenjata Rusia dilibatkan dalam operasi khusus di Ukraina. Jumlahnya masih cukup untuk memenuhi semua tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh panglima tertinggi, demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia. Ditambahkan pula, Rusia tidak membatalkan latihan militer apapun atau kerjasama internasionalnya. Latihan militer Vostok akan melibatkan personel militer yang diperlukan senjata dan peralatannya. Sebelumnya pada pekan lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengunjungi Yorkshire, Inggris untuk menemui tentara Ukraina yang sedang dilatih di negara itu. Dalam foto-foto yang beredar, Johnson terlihat sedang melemparkan granat dan menggunakan beberapa peralatan. Angkatan bersenjata Inggris melatih tentara Ukraina sebagai bagian dari dukungan yang diberikan setelah invasi Rusia. Johnson yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri awal bulan ini terlihat berbicara dengan pasukan Ukraina dan Inggris. Ia berpose dengan peralatan militer termasuk senapan mesin dan granat.
Inggris melatih sekitar 10.000 tentara Ukraina selama 4 bulan ke depan. Johnson mengatakan dukungan negara-negara barat itu diharapkan dapat membantu Ukraina menghadapi Rusia. Kondisi dinamis di medan pertempuran membuat strategi perang Rusia terus berubah-ubah dan sulit dideteksi. Baru-baru ini strategi perang Rusia di Ukraina kembali berubah karena ambisi mereka untuk merebut Ukraina Selatan. Penasihat senior Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych menyebutkan bahwa strategi perang Rusia saat ini berfokus pada penempatan pasukan besar-besaran ke 3 wilayah Ukraina. Rusia melakukan penempatan kembali besar-besaran ke 3 wilayah selatan Ukraina, ujar Oleksiy sebagaimana dilansir dari Reuters. Mereka mencapai keuntungan taktis kecil kemudian merebut kota Vuhledar, Donetsk sambungnya. Vuhledar sendiri merupakan pembangkit listrik terbesar kedua di Ukraina yang memiliki kedudukan vital bagi kebutuhan energi masyarakat. Laporan Reuters menyebutkan bahwa penguasaan pembangkit listrik tenaga batu bara Vuhledar yang telah berdiri sejak era Soviet akan menjadi keuntungan strategis pertama Moskow dalam lebih dari 3 minggu terakhir. Pembangkit listrik tenaga batu bara di Vuhledar. Menurut Oleksiy, Rusia tampaknya telah melakukan perubahan strategi untuk menyerang objek pertahanan strategis. Serangan yang digunakan merupakan serangan taktis yang cepat dan efisien. Hal tersebut ditujukan untuk melemahkan potensi ofensif Ukraina di kawasan industri Donetsk Timur. Ini akan menempatkan kami pada posisi di mana kami tidak dapat membebaskan semua wilayah kami dan menyerukan perundingan, ujarnya. Ukraina telah memperjelas niatnya untuk merebut kembali kota Kherson di Ukraina Selatan. Oleksiy Daniels, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, menuliskan tweet pada awal pekan ini yang menyebutkan bahwa Rusia sedang memusatkan jumlah maksimum pasukan ke arah Kherson. Sayangnya, ia tak memberikan detail jumlah pasukan Rusia yang dikerahkan ke Kherson. Selain Kherson, Rusia juga mengirimkan pasukannya ke wilayah Melitopol dan Zaporizhia di Ukraina Selatan. Sementara itu, Ukraina telah menembaki dan merusak jembatan penting yang menghubungkan jalur di atas sungai Dnipro Kherson.